Salam keluarga damai, senang dapat berjumpa lagi dengan Anda semua melalui Renungan Samas pada pagi hari ini, edisi 1 Maret 2022. Kita akan merenungkan tema sapaan kita yaitu keluarga damai. Ayat yang menjadi dasar renungan kita adalah dari Kisah Para Rasul 10 ayat 23-33. Namun saya akan menekankan pada ayat yang ke-28. Sebelum kita melanjutkan renungan kita, marilah kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti sebagian dari firman-Mu. Datanglah Roh Kudus-Mu agar kami membuka hati kami dan mampu membuka pikiran kami. Biarlah hanya Engkau sendiri yang dimuliakan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Keluarga damai yang terkasih, GKI Darmo Permai mempunyai sapaan yang menarik, yaitu keluarga damai. Saya tidak tahu apakah sapaan ini diciptakan dengan maksud tertentu atau hanya untuk sekedar sapaan. Tapi yang jelas, sapaan ini mengandung makna yang menarik dan dapat menjadi branding GKI kita. Siapapun yang akan bergabung di GKI Damai perlu diperlakukan sebagai keluarga yang ingin memberikan dan menciptakan kedamaian. Jujur saja, saya kurang tahu apakah pernah ada survei untuk melihat sejauh mana setiap jemaat maupun yang belum menjadi jemaat sudah merasakan hal itu. Menurut saya, sapaan ini perlu dipahami oleh kita semua dan mungkin bisa dibudayakan agar kita selalu diingatkan tentang keluarga damai. Kita keluarga yang beda ayah dan beda ibu, serta tidak ada garis keturunan apapun, terutama keturunan biologis. Kita berasal dari berbagai latar belakang, suku, profesi, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Lantas, apa yang menjadi dasar kita menyebut kita sebagai keluarga? Salah satu ciri keluarga yang menonjol adalah interaksi emosional di antara anggotanya. Contoh, kalau ada satu anggota yang bahagia, maka kebahagiaan itu akan menular ke anggota yang lain. Sebaliknya, kalau ada yang sedih, maka kesedihan pasti dirasakan oleh anggota keluarga juga. Keluarga yang sehat akan berinteraksi dan berupaya agar keluarga tersebut tetap harmoni. Harmoni menjadi nilai keluarga yang sangat penting. Tidak peduli apakah ada anggota yang bodoh atau ada yang pintar, punya status yang tinggi atau status yang rendah, setiap anggota keluarga akan saling menyapa dan saling membantu. Jadi interaksi akan menjadi lebih baik kalau setiap anggota mengerti fungsi dan tanggung jawab dalam keluarga. Saya mengasumsikan hal seperti itu yang dirasakan oleh Petrus ketika harus bertemu dengan Cornelius, seorang perwira Italia. Dan dia bukan seorang Yahudi. Cornelius dan anggota keluarganya adalah yang setia dan takut akan Allah. Dia diberi penglihatan agar dia mengundang Petrus ke rumahnya. Petrus sadar bahwa menurut adat, terutama adat Yahudi, orang Yahudi itu dilarang bergaul dengan orang yang non-Yahudi. Dalam ayat yang ke-28 dikatakan, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka." Tapi mengapa Petrus mau melanggar larangan itu?
karena dia telah ditunjukkan oleh Allah bahwa dia tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Petrus mau datang dan melayani keluarga besar Kornelius karena dia berhasil mengesampingkan perbedaan suku dan statusnya. Sebaliknya, Kornelius mengundang Petrus walaupun dia seorang yang bukan dari suku dan golongan yang sama. Batas suku, golongan, dan profesi itu hilang di antara mereka. Satu hal yang mempertemukan mereka, yaitu ikatan emosional atau ketaatan. Kornelius taat akan Allah, sehingga doa dan persembahan dia diterima oleh Tuhan. Dan Petrus taat untuk memberikan pelayanan tanpa membuat cap perbedaan pada orang yang dilayani. Ketaatan kepada Allah menjadi titik temu di dalam dunia pelayanan. Kembali ke pertanyaan saya di awal. Apakah sapaan keluarga damai yang biasa kita ucapkan dan kita dengar dapat mengeratkan ikatan emosional jemaat? Dengan sapaan itu, apakah setiap jemaat merasakan menjadi bagian dari keluarga yang dilayani dan yang melayani? Ketaatan menjadi dasar untuk menghadirkan rasa damai di antara jemaat. Saya pribadi sebagai anggota jemaat GKI Dharma Permai rindu agar sapaan keluarga damai benar-benar menjadi sebuah budaya yang terus-menerus diupayakan. Dan tentunya bukan sekedar sapaan, tapi sebagai usaha dari setiap anggota untuk menghadirkan rasa damai dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Bukan berarti di GKI Damai tidak ada masalah. Masalah tetap ada dan banyak. Tetapi karena kita punya ikatan emosional tentang ketaatan kepada Allah, kita tetap optimis rasa damai akan selalu bersama dalam hidup kita. Mari kita coba dan kita percaya bahwa ketaatan terhadap firman Tuhan menjadi dasar untuk menciptakan keluarga damai. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kehidupan kami di keluarga damai. Mampukan kami untuk terus menghadirkan keluarga damai di tengah-tengah kehidupan kami di dalam jemaat ini. Biarlah ungkapan keluarga damai bukan berhenti pada sapaan kami, tapi bisa diwujudkan dalam suatu tindakan nyata dalam kami berjemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.